Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya hadirul muslimin. Jemaah asyar rahimakumullah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat At-Taghabun surat 64 ayat yang ke-11. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tiada satu pun musibah yang menimpa setiap diri orang mukmin itu melainkan semuanya adalah seizin Allah. Barang siapa yang mampu menghadapi ujian Allah itu dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran, maka Allah akan membimbing hati mereka. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah At-Taghabun surat 64 ayat 11. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jemaah asyar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, sampai asyar ini masih hidup, masih diberikan Allah kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita insyaallah dapat melaksanakan sholat asyar secara berjemaah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Allah buat junjungan kita uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin, jemaah asyar rahimakumullah. Tema kajian singkat kita asyar ini adalah memahami makna musibah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun ayat 11 tadi sengaja memulai firman-Nya dengan kata-kata ma'asoba. Asoba menurut gramatika bahasa Arab adalah bentuk fi'il madi yusibu mudhari'nya, yang secara etimologi artinya adalah sesuatu yang menimpa. Apa yang menimpa? Siapa yang menimpakan? Yang menimpakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditimpakan Allah kepada kita adalah iman, ujian, cobaan. Jadi kaum muslimin sedang jemaah asyar rahimakumullah, yang harus kita pahami bahwa kita pasti akan diuji oleh Allah. Dalam bentuk apa? Musibah, cobaan. Cobaan itu kaum muslimin sedang jemaah asyar rahimakumullah, dua saja bentuknya. Jadi artinya Allah akan menguji iman kita ini dengan dua hal saja. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan uji iman kita ini dalam bentuk segala sesuatu yang kita tidak senangi dalam hidup ini. Tidak kita senangi banyak. Ya, ujian yang tidak kita senangi dalam hidup ini sangat banyak. Mulai dari dalam bentuk kematian, kebakaran, ya, kebanjiran, gagal panen, ya. Dan terhadap ujian yang pertama ini, segala sesuatu yang tidak kita senangi ini, apapun bentuknya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita sebagai insan yang beriman supaya sabar.
Apa tadi Pak? Sabar. Jadi apa saja tuh ujian yang akan ditimpakan Allah kepada kita yang tidak kita senangi, solusinya adalah sabarlah. Karena kata Rasulullah, jika kamu tidak sabar dengan musibah yang kami timpakan kepadamu, yang pergi tidak akan pernah kembali lagi, kamu berdosa. Tetapi jika kamu sabar, innallaha ma'as sabirin. Pada pertama harus kita sadari, siapapun kita dalam hidup ini pasti akan dihidupkan Allah kepada kita ujian yang tidak kita senangi ini, apapun bentuknya. Namun sebagai insan yang beriman, solusi terbaik hanyalah bersabarlah. Lai talak sabar pada ibu mengeceknya mudah, ya kan? Mengeceknya paling mudah lah itu. Sabarlah Pak, sabarlah Bu, ya sabarlah Pak. Mengecek paling murah. Tapi mengamalkan sikap sabar itu di dalam kehidupan kita ini yang berat. Ini yang berat. Ini kaum muslimin sedang jemaah asal rahimakumullah. Yang pertama bentuk ujian yang akan dihadapkan Allah kepada kita. Sedang kedua kaum berbahagia bahwa Allah akan uji pula iman kita ini dalam segala sesuatu yang kita senangi dan sukawa. Apa itu? Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kekayaan. Perlu kita ingatkan kok. Ya, jangan lupa kaum berbahagia bahwa nikmat itu adalah merupakan ujian Allah yang harus kita hadapi dengan syukur nikmat. Dengan apa Pak? Syukur nikmat. Jadi itu, ketika kita diuji Allah dengan sesuatu yang tidak kita senangi, kematian, kebakaran, dan segala macam bentuknya, sabarlah. Ketika kita diuji Allah dengan bentuk nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kekayaan, dan segala macam bentuknya, syukurilah. Insya Allah dua sikap inilah yang akan dapat menyelamatkan kita dunia sampai ke akhir. Masyarul muslimin sedang jemaah asal rahimah. Kemudian ada sebuah riwayat yang harus kita ingat-ingat pula sebagai pelajaran berbahagia. Pada satu malam sesudah salat maghrib, Rasulullah sedang makan malam dengan istrinya Aisyah. Tiba-tiba kaum muslimin sedang makan kok mati lampu. Kan biasa saja. Tapi dengan matinya lampu itu Rasulullah beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dibaca oleh Rasulullah. Dengan matinya lampu Rasulullah beristirja. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dengan matinya lampu itu termasuk musibah juga ya Rasul?" Itu pertanyaan Aisyah. Lampu mati termasuk musibah juga ya Rasulullah? Rasul bersabda, "Ma'asabal minal mu'min mimma yakrahu fa musibah." Apa-apa saja yang menimpa setiap diri orang mukmin itu, yang pada hakikatnya mereka tidak redha, mereka tidak suka, itu adalah ujian, itu adalah musibah. Dan ketika itulah Bapak Ibu rahimahullah, Allah membimbing kita untuk melaksanakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibah wa khluq li khairan minha. Sungguhnya kami adalah milik-Mu ya Allah, dan sesungguhnya akan kembali kepadamu. Inilah kaum muslimin sedang jemaah asar rahimakumullah, pelajaran
ya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Ketika datang musibah apapun bentuknya, sabarlah. Ya, apapun bentuknya kita tidak senangi, sabarlah. Ketika datang nikmat hidup, kesenangan, bersyukurlah. Ya Pak ya? Oh, ini kau sedang banyak diuji Allah, kaum berbahagia. Solusinya adalah, ya, mari kita sabar, mari kita syukur. Ini kaum berbahagia. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ketika berbahagia datang ujian itu apapun bentuknya, mari kita hadapi dengan lapang dada. Masyarul muslimin, jemaah asar rahimakumullah. Kemudian sebuah riwayat memberikan pelajaran kepada kita dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepadanya seorang jenazah. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang jenazah dihadapkan kepada Nabi sebelum disolatkan, Rasul bertanya 3 hal. Aku pelajaran dia. 3 ditanya oleh Nabi sebelum jenazah tadi diselenggarakan. Pertama yang ditanya oleh Rasul adalah, ini jenazah sebelum kita solatkan, apakah almarhum ini meninggalkan hutang? Ada ditanya oleh Nabi, hutang. Tiba hari aja masalah hutang berapa ya? Kita orang pasar kan tidak ada tidak hutang lah. Ya, Nabi saja sering berhutang. Dalam riwayat ini, kerabatnya menjawab, ya Rasulullah, ada ya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, apakah almarhum ini meninggalkan harta warisan yang akan dapat menyelesaikan hutang-hutangnya itu? Tidak ya Rasulullah. Aku beda aku Pak. Tapi dulu awak meninggal, ya tak ngadu. Dan kamu menyelesai, tidak perlu adu. Dah. Akhirnya kaum berbahagia Rasul bertanya, kalau begitu siapa yang akan menjamin hutangnya ini? Siapa yang akan menjamin hutangnya ini? Antuk saja Pak. Jadi kalau pitih kekeluar kau antuk saja namanya. Diulang oleh Rasul lagi, siapa yang akan menjamin hutangnya ini, kata Rasulullah. Antuk jadi. Akhirnya Rasul berkata, kalau begitu solatkanlah oleh kalian jenazah kerabat kalian ini. Aku tidak mau menyolatkan, kata Nabi. Tidak bare itu Pak. Bare masalah. Ya, jangan pernah kita menganggap enteng masalah hutang ini. Berat kaum berbahagia, berat. Berniatlah kita menyelesaikan. Kita pun mungkin tidak punya nindak, tidak punya hutang. Seluruh kita pasti punya hutang. Tapi ingat-ingat kalau hutang masih ada, lupa atau pulang-pulang yang kaya, setidaknya pulang-pulang, pura-pura, ya pura-pura lupa itu bayar kan? Ini mau bayar. Ingatlah, nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terakhir kaum berbahagia, kalau tidak ada berbagi, tidak ada yang menjaminnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib berkata, ya Rasulullah, biarlah aku yang menjamin hutangnya ya Rasul. Ali je Pak, tidak ada orang kaya dua. Ya, Ali bin Abi, biar aku yang menjamin hutangnya ya Rasulullah. Biar aku ya Rasul. Akhirnya kalau begitu kata Rasulullah, marilah kita laksanakan ya penyelenggaraan jenazahnya. Bolehlah kamu berbahagia. Disertakan jenazahnya. Setelah diselenggarakan jenazahnya, Rasul bersabda, apa kata Rasul berbahagia? Faqallahi rahinaka minan nar. Semoga Allah melepaskan tanggunganmu dari api neraka sebagaimana kamu melepaskan tanggungan saudaramu sesama muslim. Tiada seorang muslim membayar hutang saudaranya sama muslim, melainkan Allah akan Subhanahu wa taala lepaskan tanggungan nanti di akhirat.
Jadi begitu besar pahalanya Pak menolong saudara kita. Ya, walaupun dalam keadaan kita tambah ya. Mari kita berbahagia. Contoh ini kita tolong berbagai saudara-saudara kita, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Karena itu adalah pahala yang sangat besar. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.